Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di pagi ini dengan renungan singkat Jemaat Yosedipuro. Di sini saya Jeremy Noti akan membawakan renungan singkat dengan judul Semakin dihitung, semakin khawatir. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan nafas hidup pada pagi hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman ini boleh menjadi pedoman dan sebuah pelita bagi kami yang dapat kami ikuti, agar hidup kami boleh menjadi selaras dengan kehendak-Mu dan hidup kami boleh bermakna dan boleh berbahagia. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami, berikan hari yang terbaik pada hari ini, karena Engkaulah adalah Allah kami yang selalu menjawab dan mendengar akan doa-doa kami dan selalu menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, ayat bacaannya terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 7. Saya bacakan. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Masalah kebutuhan, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seringkali menjadi faktor penyebab banyak orang mengalami kekhawatiran. Nah, salah satu cara terbaik untuk mengalahkan rasa khawatir adalah dengan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam kesesakan yang kita hadapi ini, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah menutup mata. Ia tahu apa yang dibutuhkan dalam hidup ini. Ia tahu apa yang harus diperbuatnya untuk menolong kita. Ada kalanya kita dibiarkan, dalam tanda kutip, dalam keadaan terdesak karena Tuhan ingin tahu reaksi kita. Seperti pertanyaan yang ia ajukan kepada Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia atau Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Filipus adalah murid Tuhan yang setiap harinya ada bersama-sama dengan gurunya, yaitu Tuhan Yesus, dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ia melakukan banyak sekali mujizat-mujizat. Tetapi begitu dihadapkan pada fakta yang menghimpit, ia lupa begitu saja dengan mujizat yang guru dia pernah kerjakan. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini adalah perkataan daripada Filipus. Lalu muncul informasi dari muridnya yang lain. Di ayat yang ke-9 kita lihat, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, seringkali pandangan kita terpaku pada 5 roti dan 2 ikan yang jumlahnya sangat sedikit. Dan kita lupa memandang Tuhan Yesus sebagai sumber mujizat. Yesus akan mengubah kemustahilan menjadi mungkin. Semakin kita hitung-hitung apa yang ada pada kita, semakin kita khawatir dan kita semakin menggunakan akal pikiran kita untuk menutupi kebutuhan. Kalau saja kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha dahsyat dengan segala perbuatannya, tentulah kita tidak akan pernah merasa khawatir. Yang membuat saya dan kita semuanya seringkali khawatir adalah oleh karena kita sering fokus pada masalah ketimbang fokus kepada Allah.
kita lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah sumber kehidupan kita. Nafas hidup kita dan hidup kita itu miliknya. Nah, cara Allah bekerja pada saat penciptaan, Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, dan ketika manusia membuka mata, maka apa yang akan dibutuhkan manusia untuk mendukung kehidupannya telah disediakan Tuhan. Bagi manusia, udara bersih, makanan manusia, matahari, tumbuh-tumbuhan, air, dan semuanya sudah Tuhan sediakan. Sehingga manusia pertama, Adam dan Hawa, tidak perlu khawatir atau mengajari Allah akan apa yang mereka akan makan. Tuhan sudah sediakan solusi bagi manusia jauh sebelum masalah datang. Yang menjadi bukti bahwa Tuhan sudah sediakan solusi jauh sebelum masalah datang adalah ketika dunia ini dijadikan atau diciptakan oleh Allah. Allah sudah sediakan solusi sebelum masalah datang. 1 Petrus 1 ayat 20, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Masalah utama dan paling serius dalam kehidupan manusia adalah dosa. Dan Allah sudah sediakan solusi sebelum dosa. Jadi saat ini janganlah kita menghina Allah yang kita sembah dengan masalah-masalah yang kecil yang membuat kita khawatir. Di mata Allah tidak ada perkara yang terlalu sulit baginya, karena Allah Maha Tahu dan telah menyediakan solusi jauh sebelum masalah datang dan tiba menghampiri kita. Jika Tuhan ingin membuat mujizat kecil, Ia akan menempatkan kita pada situasi sulit. Dan apabila Tuhan hendak mengerjakan mujizat yang besar, Ia akan menghadapkan kita pada situasi yang secara manusia itu mustahil. Tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan. Karena itu, percayakan hidup ini secara penuh kepadanya. Masalah yang kita alami menempatkan kita dalam keadaan yang sulit dan mungkin mustahil bagi kita untuk keluar dari masalah kita, dan kita khawatir masalah kita dan kita menjadi khawatir. Jangan lupa di dalam Allah solusi sudah ada jauh sebelum masalah datang. Demikian renungan singkat yang bisa saya bawakan, kiranya boleh menjadi pedoman kita dalam menjalani hari ini. Kiranya hari ini menjadi hari yang baik bagi kita, dan kita boleh bersyukur dan selalu memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebenarnya pas bagian udah mau udah kesimpulan sih ini. Yang jika Tuhan ingin membuat mujizat kecil, Ia akan menempatkan di situ. Kayak ada jeda-jeda, kayak aneh aja, Pak. Maksudnya ya. Kurang dengar.